Berusaha 10 berhasil 1, itu berarti sudah berhasil. Kita ketemu lagi dengan saya Risa. Hari ini saya punya tamu, bukan tamu sih, karena saya berada di studionya yang keren di Jalan Baron. Muda, sukses, menarik. Menarik itu relatif. Kalau nggak tertarik ya nggak menarik. Tetapi ini luar biasa, menarik dan inspiratif. Siapa dia? Sudah tahu? Owner dari King Kong Photo, Big Burger, dan Apotek Ratu. Perkenalkan dulu. Ya, nama saya Kongko, saya usia 37 tahun. 37 apa 38? Aku merasa Baik, 37. Oke. Aku 37 ya, Mbak. Korupsi saya mulai. Usia saya ya, saya lahiran 82 dan saya punya anak 2 dan istri 1 ya. Iya. Satu aja, Ya. nggak usah nambah. Oke. Oke, sangat menarik. Kenapa Mitra Parahita mengangkat Mas Kongko? Karena Mas Kongko ini sudah menjadi anggota Mitra Parahita sejak 2014. Nah, pengen tahu kisah suksesnya bisa punya 3 usaha di usia yang sangat muda ini. Mas, aku sebelum masuk ke usaha lah ya, kita pengen tahu cita-citanya. Waktu kecil nih, jadi apa? Pemain jatil, Ya. apa Pak Polisi, Ya. atau pemain doger lah. Apa Mas? Apa ya? Kalau cita-cita pada awalnya sih selalu hampir sama ya, pengen jadi polisi atau tentara, ganti-ganti terus semakin dewasa pengen jadi tapi setelah SMP saya memang memutuskan untuk menjadi seorang pedagang. Pedagang ya. Ya. Dan- Entrepreneur kalau sekarang. Ya, entrepreneur bahasa kerennya. Tapi ya saya pikir waktu itu memang nggak ada yang istilah entrepreneur atau apa. Tapi memang waktu itu sepertinya saya sangat mencintai dunia jual beli. Oh begitu. Ya, Ada background dari keluarga? kalau background sih sebenarnya kalau ibu saya dulu juga buka warung, simbah saya buka warung, terus ibu saya terus buka salon waktu itu. Di saat di Gunung Kidul itu cuma ada 3 salon, salah satunya ibu itu. Oke. Iya, kalau background pendidikan yang saya tahu itu kan nggak ada lah di sini, kecuali Nyonya. Background pendidikan apa Mas? Saya sarjana muda untuk mekatronika robotika di Universitas Sanata Dharma. Saya lulus tahun 2005. Nah, Ya. Kalau tentang pendidikan sebenarnya ada yang lucu, Mbak, karena saya dulu sempat ibu mungkin dipanggil ya waktu SD saya. Jadi sampai saya akhirnya memutuskan, oh aku mau jualan. Saya dulu SD udah jualan, Mbak. Sudah iya? jualan stiker tuh. Jadi saya biasa. pernah satu kali lupa membawa buku tapi dagangan saya ke bawah semua. Luar biasa Seperti ya. itu. Memang jiwanya sudah muncul dari Iya, anak-anak. kelainannya gitu ya. udah dari kecil. Bukan kelainan, Iya. tapi rintisan Ya, gitu dong, Pak. iya, boleh. Seperti Iya. itu. Iya. Oke, Big Burger. Ini karena hobi makan, terus Tuh, ini kok sudah ada di sini, Mbak? Iya, saya sulap tadi, cing Oh, gitu. oke. Big Burger karena hobi makan, terus fotografi apa karena saya lihat jiwa seninya Mas Kongko itu kan ya luar biasa, mengalir dari orang tua gitu ya, semuanya berdarah seni, saudara-saudari Mas Kongko.
fotografi. Apakah karena seniku saya curahkan di sini di fotografi ini, terus apotek itu kalau saya tahu Mbak Ratih istrinya Mas Kongko ini karena farmasi ya, terus ya lurus lah istilahnya. Nah ya ini tinggal Mas Kongkonya. Kenapa kok sampai aku tak bikin studi foto, saya foto jadi fotografi. Kalau saya bilang sih profesional ya, karena di Wonosari studio sekeren ini hasilnya juga bagus tuh. Salah satunya itu Mas Kongko. Gimana Mas? Ya, kalau secara satu persatu mungkin kalau dijawab secara umum mungkin ya karena saya hobi, mungkin saya karena ada kesenangan di dalam bidang jual beli. Tapi yang pasti kalau menurut saya sih semua itu jawaban dari doa-doa. Oh, nah, gitu. Ketika saya berdoa, saya pengen A gitu, terus ditemukan dengan beberapa orang yang tiba-tiba itu mengarahkan saya ke hal itu, ya berarti itu jawaban dari doa saya. Kalau ya kita nggak tahu kok jadi buka apotek, aku kok jadi buka studio, tapi memang dulu punya hobi itu, terus berdoa supaya kira-kira saya bisa nggak membuat yang lebih serius lagi, yang lebih tekun lagi untuk menggeluti dunia fotografi. Dan selalu ada jawaban, ditemukan dengan si A, si B, si C, dan ya pintar-pintar kita membaca peluang. Betul, ya. Peluang ya berarti ya. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa ya. Nah ini jatuh bangunnya apa? Dari ya bolehlah salah satu lah yang dirintis terus rasanya ki berat banget, tetapi sampai sekarang istilahnya masih berdiri kokoh. Saya bisa nih usaha ini terus berjalan terus. Bisa diceritakan? Ya, sebagai basic sebenarnya salah satunya orang membuka usaha buat saya dalam sudut pandang saya adalah konsistensi. Jadi harus konsisten, buka terus gitu. Tapi kalau mau ngomongkan kegagalan, karena sekarang ini saya ada apotek, ada beberapa jenis wirausaha yang kita jalankan secara bersama-sama, ada mungkin 3 ya, 3. Ya itu sebenarnya gagalnya ada 10. Gagalnya ada 10, berhasilnya 3. Oh gitu. Begitu, jadi sebenarnya tidak hanya 3 ini tadinya. Tidak hanya 3. Dan gitu. Waktu itu prinsip saya gini Mbak, saya akan berusaha banyak hal. Katakanlah kalau rumusnya yang dikasih ke saya sama Tuhan itu berusaha 10, berhasil 1, itu berarti sudah berhasil. Nah, makanya saya membuat semuanya. Apa yang dikirimkan Tuhan ke saya ikutin aja. Ditengok ke si A, si B. Saya jualan BH juga pernah, jualan lulur. Nah, lulur itu juga pernah. Dan sampai sekarang ini semacam endapan dari banyak usaha yang sudah saya jalankan. Itu. Jadi ya nggak langsung ya, akhirnya jadi yang sekarang ini. Dan apakah ini sudah selesai? Enggak, saya pikir kita kan semua alatnya Gusti Allah untuk orang banyak ya, jadi betul, jadi berkat ya. Ya kita enggak tahu nanti kalau saya disuruh ngapain lagi kan gitu kan, kita ngikutin saja. Seperti itu. Semakin banyak usaha, semakin banyak orang-orang yang bekerja dengan kita gitu ya Mas, harapannya kan gitu kan, pengennya jadi berkat terus gitu. Doa kan itu selalu di dalam doa itu jadi berkat gitu. Selalu kan? Mbak, jadi dulu salah satu keinginan saya waktu SMP itu adalah membuat orang lain bekerja. Itu seperti itu. SMP udah mikir gitu ya? Sudah. SMP saya sudah ikut MLM. Ya? SMP itu saya sudah terjerumus di MLM waktu itu. Ya. Aduh. Ya. Saya jualan loh dulu itu SMP. Ya. Anehnya ya dulu waktu orang-orang itu seneng balapan, awal-awal belajar naik motor, terus mulai kenal-kenal sama cewek, terus mulai sering suka berantem waktu itu karena mungkin persaingan dan sebagainya. Saya waktu itu selalu menawarkan
obat dari MLM yang punya saya tuh bapakmu loro ora kan gitu. Jadi agak orang-orang nggak pada suka dengan saya, tapi ya Itu ditawarkan ke temen apa orang yang lebih dewasa? ya karena Mas? relasi saya kan teman-teman. Iya. Jadi saya menawarkan seperti itu ya di sekitar saya saja kayak teman. Makanya saya bilang yang lain ngomong ke gelut, ngomong ke pacaran, ngomong ke balapan, saya ngomong ke bapakmu loro ora kan gitu. Jadi ya Lucu teman-teman sekali. jadi merasa saya aneh juga ya gitu. Keren. Iya. Ya. Mas, sukses versi Mas Kongko apa sih? Terus menurut kami, sukses itu salah satunya kan pengelolaan keuangan keluarga. Nah, Mas bisa ceritakan nih, sharing ke teman-teman nih, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga dan tentunya usaha ya, versi Mas Kongko. Nah, ya. Mengelola keluarga itu seperti mengelola perusahaan. Sama ya? Sama saja. Jadi ada yang harus menjadi CEO-nya Iya, ya, ada betul. ketuanya, ada penasehatnya, ada seksi keuangannya, bendaharanya dan sebagainya. Terus ada anggota juga harus ada. Terus harus cash flow-nya itu ngaturnya bagaimana itu juga ada. Jadi hampir sama mengelola usaha dan mengelola keluarga. Cuma bedanya memang kalau keluarga itu kan ya kenikmatannya kan di keluarga sebenarnya kan. Keluarga goalnya itu ketika Iya. semua lancar, akur. Kalau ada kesulitan itu selalu diberikan jalan keluar. Kesulitannya apa? Ya, salah satunya kalau mau ya salah satunya keuangan sebenarnya, keuangan. Makanya kita perlu kuat dalam membuat fondasi pengelolaan keuangan. Ya, Yang atur siapa? Nyonya? ya sebenarnya kita bersama Diskusi ya? diskusi Oh, iya. dan Wajib. harus ada saya yang ACC kan waktu itu kan Oh, selalu gitu. seperti itu. Dan kalau yang ngatur ya tinggal siapa aja sih ya, kalau anggota keluarga siapa saja ya nanti ya kalau di tempat kami ya istri saya kan itu. Terus mau bagaimana biasanya kita rembukan, terus habis itu konsultasi ya ada penasehat siapa, ibu saya, karena semua itu doa ibu tuh Mbak. Oh, iya. Nah, doa ibu harus Tetap berperan ya. dan sangat besar, perannya Oke, sangat besar. ya. Doa orang tua, kebetulan kalau tempat saya kan tinggal ibu ya, jadi ya kalau yang masih punya bapak ibu ya banyak sama bapak ibu lah, Ya, seperti itu. rukun itu menjadi kunci sukses lah ya, Iya. istilahnya. Dari situ dulu nanti akan klop gitu ya, bisa satu frekuensi Ya. terus atur keuangan keluarga bersama gitu. Kira-kira seperti itu Mas Kongko. Oke, sudah menjadi anggota CU Mitra Paritas sejak 2014 gitu. Lama ya? Lumayan, Ya. ya. Pertama lah 2013 ada Mitra Anggota Parahita. atau pemilik Mbak? Iya, pemilik. Anggota Iya, itu iya. pemilik. Iya, Jadi iya. Mas Kongko, Keren ya, iya, iya. owner, Owner juga iya, ya. stakeholder, keren Stakeholder. lagi. Dan Iya, sebanyak itu kan karena koperasi Iya. ya Jadi konsepnya banyak. seperti itu ya. Iya. Ya. Nah, menurut Mas Kongko, ada nggak sih peran Mitra Parahita dalam usaha Mas Kongko, dalam pengaturan keuangan keluarga Mas Kongko istilahnya gitu? Perannya apa? Biar sharing lah, kalau teman-teman di sana belum mengenal Mitra Parahita, iki loh Mitra Parahita gitu. Tanpa saya ini ya, bukan gimmick ya, Iya, tapi iya. ini nyata gitu loh. Seperti apa Mas? Seperti yang Mbak Risa bilang waktu itu kan saya nggak langsung masuk ya dulu ya. Iya. Butuh waktu lama sekali untuk memutuskan saya ikut bergabung di Mitra Parahita ya. Dan nggak cuma setahun 2 tahun, mungkin waktu itu setelah ditawarin tuh yo ora sih, karena ini CU apa sih. Akhirnya saya pun, karena saya tuh selalu belajar dan mempelajari lebih dalam lagi, saya buka-buka referensi tentang CU Iya. dan CU-CU yang berada di dunia, dan saya lihat ada beberapa perkembangan yang luar biasa di India. Kenapa maju? Katanya salah satunya karena CU itu.
mosok bisa seperti itu, dan ternyata di sini juga ada. Tapi saya pun juga masih 50-50. Akhirnya saya buka-buka lagi, saya googling juga sampai kemudian waktu itu saya coba kan ya, mencoba, terus saya lihat wah nek pas rapat anggota tahunan kok yo gayeng, terus saya diamplopi juga ya, saya bingung juga kok itu duit iki aku. Ya terlepas dari situ ternyata memang banyak varian, ternyata setelah saya masuk banyak varian yang ditawarkan, produk-produk koperasi yang ditawarkan ke kami, ke anggota, dan itu menarik. Makanya kita memutuskan untuk jadi Mas Kongko itu keluarga yang sudah mempersiapkan dana pendidikan gitu ya. Pendidikan ya. Anak-anak ikut semua ya Mas ikut ya. Semua, kemarin ya. Istri lahiran langsung nih masuk ya. gitu, dapat dana sosial, terus tinggal diterusin lagi gitu. Ya. Terus investasi yang jangka panjang, artinya benar-benar saya melihat Mas Kongko itu iki produknya benar-benar sesuai yang saya butuhkan nih gitu kan. Aku butuh ini besok untuk persiapan ini gitu. Kalau saya melihat begitu, itu nggak Mas? Ya benar, karena memang dunia itu milik orang yang siap sebenarnya. Ya. Gitu ya? Ketika kita dikasih kesempatan kita nggak siap, ya udah lolos kesempatannya. Dan kita sudah dikasih kesempatan untuk diperkenalkan. Saya kan waktu itu juga seperti halnya saya membuka usaha, saya juga berdoa supaya saya didekatkan dengan orang-orang yang membawa kebaikan buat saya. Terus dilalahnya kebetulan ditemukan dengan ada Mbak Risa, mungkin dari mitra juga. Terus makanya kita juga kudu empan karo kondisi sekitar toh. Saya sudah berdoa kok dikasih si A, berarti mungkin mau salah satunya seperti itu. Ya alhamdulillah. Iya. Mas Kongko, saya melihat Gunung Kidul itu kaum urbannya banyak banget. Ya. Gitu ya. Kemarin Covid yang pulang ke sini itu mudik, mungkin karena perusahaan tutup gitu ya, hampir 11.000. 11.000 ya. Orang banyak. Semua itu. Iya ya. Ya masuk onde-onde Mbak. Jadi ayo dong ajakin mereka anak muda gitu bangun desanya gitu ya, bangun Gunung Kidulnya ini. Jangan merasa bahwa saya di sana gitu kan. Saya bilang itu zona nyaman gitu ya. Kerja digaji gitu ya. Nah, kalau kembali ke sini ke Gunung Kidul, menurut Mas Kongko, usaha apa atau masih banyak potensi usaha nggak sih di Gunung Kidul gitu? Ya. Nomor satu adalah harus memiliki sikap positif ya untuk banyak hal. Bahwasanya kalau kita katakanlah kena PHK atau sudah tidak bekerja lagi atau semua perusahaan kita tutup, itu harusnya ini adalah jawaban doa kita dari keinginan kita karena kita pengen menjadi orang yang lebih maju. Betul. Itu satu. Terus di Gunung Kidul itu ukurannya tegalan dan tidak banyak lahan yang tidak produktif. Pertama saya dulu kembali ke Gunung Kidul, saya melihat Gunung Kidul itu seperti jalan tol. Kita bisa buat apa saja yang kita mau. Karena apa? Ya masih terbuka pasarnya, jadi saingannya juga tidak terlalu banyak dan masih terbuka, masyarakatnya juga sangat terbuka dan tergolong mampu juga. Apakah ada yang nggak mampu? Ya ada, tapi memang pasarnya itu ada kan gitu. Jadi harus berada di zona positif dulu, berpikiran kita bisa menjadi apa saja, mau jual beli bisa, jasa bisa, disebutkan saja semuanya itu bisa di sini. Gak ada yang mustahil ya. Gak ada yang mustahil. Kalau bingung ide ya lihat aja orang-orang yang sudah buka, terus kopas. Kalau saya kopas, saya sempurnakan. Ya, kopas, sempurnakan, saya lihatnya. Gitu. Itu semuanya bisa. Tinggal nomor satu bukan masalah mau usaha apa, tapi bukan sikap positif. Bukan uang juga ya. Uang tanpa sikap positif itu juga
Uang sia-sia, tanpa sikap positif. Ya, jadi Nah, itu digaris modalmu bawahi. berapa? Modal berapa? Oh, butuh 100 juta. Wah, kok gak ngene. Wah, kok ora dadi gitu. Ya udah. Kita adalah apa yang kita pikirkan sebenarnya gitu. Kalau anggapnya enggak jadian, ya kemungkinan besar ya tidak jadi kan. Gitu ya. Ya, harus positif. Oh, Optimis, Mbak. optimis. If you think you can, Ya, you can. ya. Gitu ya. Ya. Terakhir, ajakin anak-anak muda di Ya. sana menjadi anggota Mitra Parahita. Karena anggota Mitra Parahita itu bukan sekedar lembaga keuangan, intermediasi keuangan saja. Ya. Ada jasa sosialnya, ya, pengembangan usahanya. Nah, ini termasuk nih kita iklan nih, gitu istilahnya. Iya. Kelihatan ya? Eh, Oh, ya, kelihatan. Burgernya Mas Burger ya? Kongko ini yang sudah Saya dapat, tadi dapat baunya tahu. aja enaknya gitu ya, gitu. Jadi kita bisa promosikan usaha anggota gitu. Nanti kita harapannya ada marketplace, saling mengenal Ya. usaha, saling menjualkan gitu kan. Nah, di situ Mas gitu. Jadi ajakin dong bahwa lembaga keuangan ini keren gitu loh Mas. Silahkan. Ya. Oke, teman-teman, semua lembaga itu sebenarnya keren, dibuat bagus ya, Ya. karena itu sistem. Nah, kebetulan di sini saya memilih Mitra Parahita karena Mitra Parahita banyak sekali varian yang sangat membantu kami juga untuk berada di zona siap menghadapi tantangan kehidupan. Kalau pengen bisnis, mungkin dilalai ada kebutuhan sekolah, kebutuhan yang sifatnya untuk dalam dinamika kehidupan lah macam-macam ya Mbak. Yeah. Mungkin sakit atau apa, dan di Mitra Parahita ini kita sangat difasilitasi, kita sangat terbantu sekali, dan terutama memang yang paling keren itu adalah kita juga ikut memikirkan supaya Mitra Parahita ini semakin bagus karena ya koperasi ya, kita tahulah koperasi itu ada dari kita juga untuk kita kan sebenarnya seperti itu. Terus juga diisi dengan anak-anak muda juga, dari orang-orangnya yang di Mitra Parahita itu juga banyak anak muda juga ya Mbak ya. Iya. Banyak anak muda dan dengan semangat yang muda dan punya potensi yang luar biasa, agresif juga untuk menolong, membantu anggotanya juga. Dari situ teman-teman pasti nanti akan banyak terbantu, banyak ada yang menyemangati, ayo maju gimana, kalau ada kesulitan apa gitu ya Mbak ya. Seperti itu. Solidaritasnya tinggi gitu loh ya. Oh, ya, seperti itu. Dan pilihan saya adalah di koperasi CU ya Mbak, Ya. CU Mitra Parahita. Thank you Mas Kongko Ya. untuk hari ini. Sama-sama, Sharingnya ya. yang luar biasa. Yeay. Saya menggarisbawahi ya, doa penting, Doa penting. positif penting Nah, sekali. Ya, positif. Lingkungan positif ya Mas, Ya. penting sekali. Jadi dan tetap semangat. Gagal 15 masih 10 Mbak, 10 Oh 10 aja. Jangan 15 modalin 10. Gagal 10, Brazil 1 udah satu gol ya. sudah gol Nah, gitu. Jadi kalau dilalai ada lebih ya itu berarti bonus. iya. Ya. Jadi sukses orang itu berbeda-beda. Ah. Tinggal mensyukuri saja. Iya, ya. Begitu, Mas Gitu Kongko? ya, Mbak. Ya. Terima kasih teman-teman. Semoga menginspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Jangan patah semangat. Kalian juga pasti bisa. Salam.